Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia pada tanggal 22 Juni nanti ataupun kurang dari 10 hari lagi. Kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur akan diresmikan sebagai salah satu ikon yang ada di kota Jakarta. Nah, dua hal baru yang kita lihat di sini adalah pengecatan ulang terhadap jalur sepeda ataupun green lane. Kemudian yang kedua, adanya penempatan kursi-kursi di area publik dan ini dilakukan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Nah, fasilitas ini juga sudah ada di sisi barat, hanya saja memang perlu dijaga karena beberapa waktu yang pernah kita kunjungi untuk area sisi barat ini mulai ada yang kumuh dan sampah ada yang berserakan. Nah, ini perlu sekali pengawasan. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jakarta terus menata kotanya menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersih. Hanya saja mungkin seperti yang kita bisa lihat di bawah, manusianya yang tidak siap. Sampah-sampah berserakan di bawah pohon kemudian tidak dibuang. Nah, area ini berada di sekitar trotoar baru yang sudah direvitalisasi di Jalan HR Rasuna Said. Bahkan di bagian pinggir trotoar juga sudah ada penghijauan yang harusnya dijaga bersama. Kemudian selain sampah yang kita dapatkan di trotoar, yang kotor adalah bekas buangan kopi dan minuman lainnya, sehingga lantai menjadi kumuh dan menjadi hitam. Perjalanan pemantauan untuk progres penataan kawasan di sepanjang HR Rasuna Said yang akan diresmikan pada tanggal 22 Juni nanti, kita akan mulai dari arah jembatan penghubung HR Rasuna Said yang ke arah Menteng. Adapun anggaran kemarin yang disiapkan adalah 100 miliar dan 254 juta rupiah. Selepas dari jembatan langsung disambut oleh trotoar baru dengan pepohonan yang masih kita lihat kabel-kabel udara berseliweran. Di bagian pinggir adanya pekerjaan penataan Kali Cideng nantinya juga akan menambah rapi kawasan di sepanjang HR Rasuna Said, tepatnya di sisi utara. Pepohonan yang tidak dipotong di sini dibiarkan, kemungkinan nanti akan tumbuh kembali daun-daunnya. Untuk penataan Kali Cideng, area di bagian pinggir masih ada pekerjaan pemancangan sheet pile beton ataupun tiang-tiang beton yang akan mengokohkan pinggir dari Kali Cideng terutama ke arah Jalan HR Rasuna Said. Dengan begitu dapat menggantikan turap yang lama. Turap tersebut menggunakan batu-batu kali yang sudah banyak pecah, bahkan ada yang terbongkar. Tampak di bagian pinggir ada semacam anjungan atau balkon ataupun dek yang dapat dipergunakan nanti oleh para pejalan kaki, para pengunjung di sini ya bersantai sambil melihat-lihat area di pinggir sungai Kali Cideng ini. Nah, Kali Cideng ini mengalir ke arah Waduk Setiabudi. Mudah-mudahan airnya juga semakin bersih ya, karena beberapa lokasi yang sempat kita kunjungi airnya hitam kemudian berbau. Lanjut ke arah stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Di sini ada pekerjaan halte bis non Transjakarta ataupun non BRT. Dan halte-halte ini nantinya akan menggantikan halte-halte lama yang kita lihat. Untuk jalur sepeda di sini di bagian pinggir sudah ada garis putus-putus yang disiapkan. Biasanya nanti akan dicat seperti yang ada di bagian depan. Kemudian di pinggir, di area yang ada tanaman hiasnya juga sudah ditanam pepohonan. Kemungkinan ini adalah pohon tabebuya yang sama ditanam di sisi barat. Dengan begitu maka nanti akan ada musim-musim berbunga sehingga Jalan HR Rasuna Said ini menjadi lebih indah. Penambahan lampu-lampu PJU yang estetik di sini juga sudah lengkap kalau kita perhatikan. Kemudian halte-halte yang baru ini dibuat berjarak ya, mungkin dengan jarak tertentu ratusan meter ada haltenya, dan prosesnya nampaknya akan segera selesai karena rangka-rangkanya sudah mulai ditutup dengan panel-panel. Di area ini untuk jalur sepeda ataupun green lane sudah dicat dengan warna hijau. Dan jalur sepeda ini tidak menggunakan pembatas beton seperti yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi nantinya apabila dibutuhkan lajur bagi kendaraan-kendaraan yang ada di sisi kanannya dan mengalami kepadatan arus lalu lintas, maka jalur sepeda tersebut dapat dipergunakan. Di sini semakin rapi
Kemudian untuk para pedagang ya yang kita lihat mulai ada beraktivitas di kawasan ini, baik di pinggir dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang sudah mulai rapi atau juga di trotoar, dapat hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencarikan ya lokasi-lokasi khusus, lokasi-lokasi binaan di mana mereka tetap dapat berjualan tapi tidak menggunakan trotoar, dan para pembeli menuju ke area tersebut sehingga lebih bisa dikontrol, lebih bisa diawasi dan kebersihannya terjaga. Untuk model halte dari bis non BRT kalau kita lihat agak sedikit berbeda ya dengan halte yang sebelumnya dan halte yang ada di seberang. Jadi ada rangka-rangka besi ke bagian atas, kemudian ada sedikit kanopi. Biasanya akan ditambahkan pathway finding ataupun semacam informasi, papan informasi yang ada di bagian pinggir yang dapat dibaca oleh para calon penumpang. Kemudian yang tak kalah penting untuk diatur adalah lokasi-lokasi parkir dari misalnya taksi-taksi atau juga abang-abang ojek online yang biasanya hanya ngetem ya di pinggir jalan HR Rasuna Said misalnya. Maka ada tempat-tempat khusus, jadi mereka tidak ada di pinggir jalan sehingga membuat arus kendaraan menjadi tersendat. Nah, ini para pedagang yang mulai beraktivitas ya di pinggir jalan. Biasanya ada lorong-lorong di antara gedung-gedung ini yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dibuat lebih rapi, terutama untuk para pedagang yang mobile ya, pedagang-pedagang yang datang lalu misalnya menjual dagangan dan pindah kembali ke lokasi lainnya tergantung dari banyaknya para pembeli. Area parkir yang ada di bawah anak tangga di dekat stasiun Rasuna Said ini masih ada, namun yang lebih banyak yang di depan ya, di dekat akses ke Gor Sumantri. Nah, ini contohnya motor-motor yang diparkir di pinggir jalan serta yang diparkir di atas trotoar. Sebenarnya trotoarnya sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita sebagai warga memanfaatkannya dan menjaganya. Ini trotoarnya malah hampir penuh oleh kendaraan bermotor. Nah, ini ada celukan khusus. Mungkin bisa dibuat seperti itu agar pengendara-pengendara abang-abang ojol ini punya tempat ya. Tapi tidak di trotoar seperti itu. Kita lanjut lagi untuk garis putus-putus jalur sepeda sementara baru sampai di sini, dan ini adalah pemandangan ataupun video yang diambil pada tanggal 13 Juni. Di beberapa titik masih ada pekerjaan penyelesaian dari pinggir trotoar dan juga penimbunan tanah serta penanaman pohon. Pohon-pohonnya ini memang dibawa dari luar, bukan ditumbuhkan begitu saja dari area yang sudah disiapkan. Jadi tinggal ditanam dan disiram ya setiap hari sehingga menjadi subur. Ini contohnya tanaman hijau. Ini sudah rapi, sudah rata aspalnya, tinggal dilanjutkan dengan marka jalan. Untuk lampu PJU yang estetik sudah terpasang ya di banyak lokasi, masih ada yang lawan arah. Nah, beberapa titik lagi yang kita lihat masih ada galian khusus ya yang mungkin akan dipergunakan sebagai saluran-saluran kabel-kabel atau utilitas. Dan di pinggir ini tadi para pedagang kaki lima. Di depan Aryo Bimo ini masih perapian dari trotoar, terutama yang ke arah pinggir jalan, dan juga Bank Ina. Nah, lanjut ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Di sini sudah ada garis putus-putus untuk jalur sepeda. Tinggal dilanjutkan dengan pengecatan warna hijaunya. Sedangkan trotoar di dekat stasiun LRT Jabodebek ini adalah trotoar yang sudah dilebarkan dan sudah lama dioperasikan. Tujuannya untuk mendukung akses masyarakat ya, mobilitas masyarakat lebih lancar menuju ke kawasan-kawasan transit. Salah satunya adalah stasiun LRT Jabodebek.
Menariknya di sini memang di bawah stasiun LRT Jabodebek itu ada halte bis Transjakarta. Kemarin ada masukan untuk LRT Jakarta sendiri, mungkin ada baiknya di bagian bawah juga diintegrasikan dengan halte-halte Transjakarta sehingga lebih dekat ya perpindahan para penumpangnya dan tidak membutuhkan jembatan-jembatan penghubung yang jauh ya, kurang lebih seperti itu. Ke arah ujung Jalan HRS Rasuna Said menuju ke Gatot Subroto, lubang-lubang kotak-kotak tadinya yang mungkin disiapkan untuk jaringan-jaringan utilitas sudah banyak yang ditutup dan dirapikan dengan aspal. Dan jalan ini benar-benar rapi. Akhir pekan lalu sempat diadakan Car Free Day kembali di Jalan HRS Rasuna Said, namun untuk tanggal 14 esok hari rencananya Car Free Day akan di stop dulu, baik di HRS Rasuna Said atau juga di Sudirman Tamrin. Bagi yang ingin berolahraga tentu tetap bisa ya, tinggal memanfaatkan trotoar yang sudah disiapkan. Hanya saja perlu hati-hati untuk beberapa area, contohnya yang seperti ini. Lebar dari trotoarnya kalau kita lihat sekitar 3 sampai 3,5 meter, dan itu sudah sangat memadai bagi para pejalan kaki dan menjadikan jalan-jalan yang ada di Jakarta menjadi complete street ataupun jalan yang lengkap di mana para pengendara mendapatkan haknya, para pejalan kaki dan para pesepeda. Yang tak kalah penting adalah jalur transportasi umumnya. Bagi yang baru melewati kawasan di sepanjang HRS Rasuna Said, sebenarnya di sini adalah bekas dari pembatas jalur cepat jalur lambat yang ada tiang-tiang monorelnya. Nah, videonya ada di bagian belakang untuk melihat keadaan jalan HRS Rasuna Said sebelum pembatasnya dibongkar dan juga tiang-tiang monorelnya dibongkar. Proses pembongkaran dari tiang-tiang monorel itu anggarannya 254 juta. Kemudian untuk proses penataan jalan HRS Rasuna Said menjadi bagus seperti ini, itu anggarannya 100 miliar dari ujung ke ujung. Ada halte, trotoar yang lebar, kemudian diaspal ulang, ada lampu PJU ya, penghijauan dan lainnya dengan jarak kurang lebih 3 sampai 4 km. Kita sampai ke arah ujung Jalan HRS Rasuna Said yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto. Untuk beberapa titik kita masih lihat area yang ditutup dengan barrier ataupun pembatas beton karena adanya lubang yang cukup dalam. Ya, kalau ini pembatas plastik, apabila tertabrak tentunya akan sangat berbahaya. Di bagian pinggir ada proses penarikan ulang dari kabel-kabel utilitas yang kita lihat fiber. Jadi kabel-kabel baru memang ditarik kembali di jalur bawah dari trotoar baru HRS Rasuna Said yang sudah disiapkan untuk relokasi kabel sehingga lebih rapi. Baik, ini adalah perjalanan kita di awal sekali sebelum adanya pembongkaran dari tiang-tiang monorel yang ada di Jalan Rasuna Said di sebelah kanan yang ini. Makin cakep ya, ini ada Tugu 66-nya. Ini konstruksi tiang-tiang pilar-pilarnya ini double-double dan memang berbelok ya. Ini kawasannya di sekitar Duku Atas ya. Kalau ke kanan sana tuh Duku Atas di kanan kita. Jadi ini adalah sisi akhir LRT yang ada di Jabodebek ya, yang di Jakartanya ya. Ini yang sementara nih baru Bekasi, LRT Bekasi sama LRT arah Bogor, tapi baru sampai Haryamukti di Cibubur. Nah, yang tadi sudah tinggal finishing, yang ini juga tinggal finishing ya. Oh, di depan kita nih ada kamera ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Oh, sama posisinya dengan yang sebelah sana ya. Nah, jalur LRT ini ya sudah sebagian dibuka. Oh, di sebelah kiri kita ada tiang-tiang monorel ya. Ini memang dahulu ada case-nya ya, si monorel ini. Nah, ini bagian dari LRT yang pilar-pilar LRT itu
sebagian yang di sisi depan sana, yang di sisi arah Gatot Subroto sudah dibuka dan sudah lebar jalannya. Ini kan jalannya masih sempit ya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya berdua nih agak sebenarnya bisa, cuman agak sempit, apalagi kalau samping-sampingan sama bis Transjakarta yang ada di jalur Rasuna Said. Nah, kita kembali ke yang kiri ini nih, ya, yang tiang monorail. Ini juga menjadi polemik di kalangan dewan, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Gimana kalau dibongkar aja ya? Nih, dulu memang awalnya untuk transportasi di Jakarta itu dicanangkan menggunakan monorail, ya. Monorail dimulai dan diresmikan pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bersama Pak Gubernur DKI waktu itu, Pak Sutioso, ya. Nah, setelah 2004 itu proses pembangunan mangkrak, ya. Mungkin ada masalah keuangan, memang kekurangan dana dan lain-lain, akhirnya di stop, ya, dan Pak Sutioso pun berganti dengan Pak Foke, itu kurang lebih sejarahnya. Kemudian ini terjadi nih, tiangnya juga masih bagus, ya, masih kokoh gitu, cuman tidak berlanjut. Memang kecil tiangnya, mirip dengan tiang LRT nih, ya, besarnya, size-nya, ukuran sama. Akhirnya ya sudah mangkrak sampai 2014, ketemu dengan Pak Gubernur Ahok. Wah, udah cakep ya, bagian LRT ini sudah dibuka, ya, di daerah Kuningan. Jadinya jalur busway ini lebih lega, ya. Jadi busway Transjakarta punya jalur sendiri di jalur busway, terbawa banyak penumpang, ya, atau pengguna, dalam hal ini LRT, ya. Akhirnya dimulailah proyek LRT ini, ya, dan jalur-jalur yang dilihat sebagai jalur-jalur berat gitu, dan bisa membantu moda transportasi lain yang padat kayak KRL gitu, terus mungkin bis-bis, ya. Nah, jalur inilah, ya, jalur dari Bekasi, ya, orang-orang dari Bekasi dan dari arah Cibubur ke arah Jakarta. Sebenarnya dari selatan juga ada, tapi jalur selatan itu sudah di cover oleh MRT, ya, harusnya nggak ada masalah. Jadi tinggal yang selatan sudah punya moda transportasi yang lain, ya, tinggal jalur ini. Nah, di sini nih, di Rasuna Said ini cuman ada tiga stasiun LRT yang dibangun. Jadi mungkin karena deketannya, bisa dibilang agak-agak deketan. Jadi yang pertama di sana, agak di bagian depannya. Kalau ini sudah di tengah nih, dia di depan Kedubes Malaysia, atau sudah mau dekat ke Casablanca, ya, atau di sekitar apa itu ya, Kemkumham apa ya. Nah, jalur LRT ini kan dibangun sejak 2014, ya, sampailah sekarang nih. Nah, sebagian ini kan sudah hampir finishing, sudah hampir jadi. Harusnya sih targetnya mungkin lebih cepat dari tahun ini, tapi karena memang ada kendala, ada mungkin masa pandemi dan lain-lain, akhirnya targetnya mundur, ya. Nah, ini kita semakin lapang nih di daerah Rasuna Said, ya. Kalau yang MT Haryono ke arah Kuningan kan kemarin sudah ada di videonya, ya, bisa lihat di sini nih, bawah sini. Nah, itu juga sudah mulai dirapikan, sudah dibuka, ya, seng-sengnya dibuka nih. Hanya sekitar stasiun saja yang belum, sama kayak ini. Cuman yang bagian lain itu sudah dibuka, bahkan trotoarnya sudah direvitalisasi, sudah dibagusin, ya. Ada paling di sekitar perempatan Kuningan yang masih on progress. Kemudian sedikit di sambungan dan tendean situ, ya, itu juga masih on progress, tapi semuanya sih sudah berjalan dengan baik, ya. Ini stasiun LRT-nya satu lagi, ya, tadi jadi ada 3 nih, satu di sini nih depan Depkes, terus satu lagi di sekitar Kedubes Malaysia tadi yang Jalan Casablanca, satu lagi tadi di ujung, ya, di ujung di Setiabudi sana, ya. Jadi sekitar 3 itu. Jadi kalau mau ke kantor tinggal diperkirakan saja mau turun
yang dekat tuh di stasiun yang mana gitu ya. Targetnya tadinya nih Juli, resminya Juli dari informasi-informasi sebelumnya. Cuman kalau melihat dari persiapan ya, terutama untuk tes keretanya, kesiapan stasiun, terus ini di kesiapan finishing dari jalur LRT-nya ya, mungkin ya awal 2022 ya, mungkin. Nah, kalau itu terjadi kan paling nggak setahun lagi Jakarta punya moda transportasi berikutnya ya, yang lebih jauh ya jangkauannya, sampai ke Bekasi dan sampai ke Cibubur ya. Ini bagian LRT yang sudah sampai di perempatan Kuningan. Soalnya di sana dia belok ke kiri melengkung ya, lengkungannya itu 140 meter tanpa tiang, sampai ke kiri menuju ke arah Pancoran dan menuju ke arah macet nih, Cawang, begitu ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.